Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Oma Opa, Shalom semuanya yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam kebaktian lansia online, sekaligus dalam rangka kebaktian Pekan Keluarga ya Pak Pendeta Agus, memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Tetap semangat, kita mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Dan bisa juga Oma Opa sambil membuka buku Pekan Keluarga yang sudah dibagikan ke masing-masing keluarga. Sebelum kita mengikuti kebaktian lansia, pada saat ini kita diajak untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan PKJ 242 bait 1 dan bait 1 dengan judul Seindah Siang Disinari Terang. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan melalui litani berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Inilah Ia telah menjadi keselamatanku. Inilah hari yang dijadikan Tuhan.
Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Allahku, aku hendak bersyukur kepada Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dan kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita dari Kejadian 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kendatipun sebagai para sepuh atau kaum usia lanjut, kami memiliki keterbatasan untuk seluruh aktivitas yang kami jalani, namun kami yakin Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap bersama dengan kami. Saat ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-86 Gereja Kristen Pasundan, kami juga sebagai bagian di dalamnya ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya dari firman-Mu akan memotivasi kami untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami di usia lanjut kami tetap dapat memancarkan kasih-Mu, kami tetap dapat berkarya. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan melaksanakan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Pakailah juga hamba-hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan menyimaknya bersama-sama. Oma Opa dapat membuka Alkitab di rumah atau juga bisa mengikuti dari tayangan ini. Saya akan membacakan berbalasan dengan Pak Pendeta Agus. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Apa kabar Pak Agus? Baik semua ya? Baik, puji Tuhan, Baik. sehat-sehat. Ya. Oma Opa juga di rumah ya? Ya, kita berharap seperti itu, tetap memiliki semangat ya. Ya. Walaupun masih harus sabar di rumah melakukan berbagai aktivitas, dan untuk aktivitas keluar masih harus dibatasi ya. Ya. Ya, Oma Opa yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada renungan kita saat ini mengambil tema hidup dalam janji Allah di masa tua. Ya. Ini ngomong-ngomong Pak Agus, di kita mulai bulan Maret ya sebenarnya, walaupun mungkin di beberapa tempat dari bulan Januari Februari ya, Ya, tapi Indonesia betul. gencar-gencarnya bulan Maret. Katanya Maret. kedatangan tamu ya Pak? Ya, tamu tak diundang, tamu yang tidak diharapkan ya. Dan itu datangnya bukan hanya ke negeri kita juga ya. Iya, Yang asalnya dari negeri tirai bambu ya Bu ya. dari Wuhan. Dari Wuhan, yaitu virus corona ya, Ya. COVID-19. Ya, betul. Ya. Sehingga ini yang menyebabkan kita kurang lebih 4 bulan ya, Ya. kita
mengadakan berbagai kegiatan secara online, dan ini juga menjadi pola pembiasaan yang baru ya bagi kita. Kebaktian-kebaktian dilakukan secara online gitu, yang biasanya di gereja kita lakukan di rumah, oma opa bisa mengikutinya dari rumah. Walaupun ini tentu bukan hal yang mudah bagi kita untuk belajar kebiasaan baru ini ya. Ya, karena rupa-rupanya tamu ini sangat rentan gitu ya, khususnya untuk warga yang sudah lansia ya, gitu ya, usia lanjut. Ya, sehingga ya dalam pelaksanaan kebaktian-kebaktian kita pun juga ya, walaupun ada yang sudah secara onsite ya, kita secara langsung bisa beribadah kembali, tapi untuk anak-anak dan juga khususnya untuk yang lansia masih belum boleh ya Bu ya. Nah, ini situasinya ya. Masih dibatasi, apalagi untuk oma opa yang punya penyakit bawaan begitu ya. Dengan hal-hal ya, yang istilahnya khusus, komorbid ya, penyakit khusus, apakah darah tinggi, diabetes, ataupun misalnya jantung dan penyakit-penyakit lainnya gitu ya. Harus banyak menahan diri. Dan kadangkala ketika disediakan sarana kebaktian online juga ya di rumah masing-masing, bagi kita mungkin yang lansia kita punya kendala juga Pak Agus. Ya, pasti tidak mudah juga ya. Ya, buka YouTube-nya bagaimana, buka HP-nya bagaimana, nggak ngerti. Jadi harus nunggu anggota keluarga juga ya, harus nunggu anak, mantu ataupun cucu untuk menolong kita. Tapi kiranya itu tidak akan mengurangi kesukacitaan kita. Ya, betul. Belum lagi soal kuota ya, soal kuota internetnya gitu ya, itu pasti juga yang pastinya tidak mudah ya. Ya, walaupun demikian kita tentu tetap memiliki semangat ya. Ada oma opa yang kemudian di situasi pandemi COVID ini jadi belajar gitu ya dari HP, gimana caranya ikut kebaktian gitu ya. Ada yang mencoba sinkronisasi dari HP kecil diinikan ke TV, minta bantuan anggota keluarga, itu bagus juga gitu ya. Iya betul. Nah, belum lagi ada beberapa ketentuan ya di gereja masing-masing, misalnya ya di jemaatnya masing-masing, hanya yang berbadan sehat, yang masih muda yang bisa ikut ya. Bukan karena kami tidak sayang kepada orang tua, tetapi justru itu merupakan bentuk perhatian, cinta kasih kami kepada oma opa di rumah. Melarang itu bukan berarti karena kami mau menyingkirkan, mengucilkan oma opa, tapi justru karena supaya oma opa yang jauh lebih rentan gitu ya, supaya kesehatannya tetap terpelihara gitu ya. Mohon maaf kalau ada yang tidak puas atau ada yang kecewa ya, termasuk perjamuan kudus juga di rumah ya untuk beberapa orang gitu ya. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya, biasanya kan yang rajin beribadah itu umumnya adalah oma opa ya Bu ya, betul. Kakek nenek gitu ya. Nah sekarang dengan adanya pandemi ini ya harus bisa menahan diri dulu ya. Ya kalau kira-kiranya kita dalam kondisi yang dirasa kurang sehat, kurang fit gitu ya. Ya yang walaupun mungkin dalam sisi semangat kita masih merasa muda gitu ya, tetapi ada hal-hal juga yang harus kita lihat gitu ya, terkait dengan situasi pandemi saat ini, di mana ada batasan-batasan gitu ya, ada protokol yang memang harus dilakukan. Betul seperti kata Bu Ana tadi ya, bukan berarti kita tidak sayang gitu, bukan berarti kita tidak memahami kerinduan gitu dari khususnya oma opa ya yang ingin berkebaktian secara langsung ya, tetapi ya kondisinya seperti ini yang harus bisa kita pahami bersama untuk kebaikan kita semua. Ya, jangan sampai oma opa merasa aduh tidak adil, diperlakukan berbeda gitu ya, dilarang ke gereja. Tidak, kami berusaha untuk menjangkau juga pelayanan bagi kaum lansia, walaupun dengan segala keterbatasan yang kami miliki tentunya ya, karena ini adalah hal yang tiba-tiba, mau nggak mau gitu, suka nggak suka harus belajar menyelenggarakan kebaktian secara daring istilahnya ya, secara online. Dan saya kira ini menyangkut juga bukan hanya di gereja kita atau di jemaat kita, tetapi juga menyeluruh ya. Bagaimana pelayanan tetap bisa dijalankan dan bagaimana oma opa tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan sampai saat ini ya. Iya betul. Manjang terus dari Maret sampai ke Oktober
gitu ya, sudah 7 bulan ya. Kita berharap tapi belum ada tanda-tanda berakhir ya. Nah ini juga berdampak pada kegiatan-kegiatan peribadahan di GKP juga ya, termasuk pada saat merayakan ulang tahun ke-86 ya Pak ya. Ya. Kita harusnya mungkin kalau dalam keadaan normal ya kita hadir rame-rame gitu ya, tetapi tetap harus melakukan segala sesuatunya secara terbatas. Nah, di dalam pembacaan Alkitab kita juga sebagai orang tua ya, Abraham ingin memiliki anak ya Pak ya, menantikan cukup lama gitu ya, dari dia dijanjikan oleh Tuhan pada saat usia 75 tahun Abraham. Baru saat usia ke-99 ada tanda-tanda janjinya ditepati, bahkan baru usia ke 100 tahun Abraham baru memiliki anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Berarti 25 tahun menanti janji kehadiran anak perjanjian, dan Abraham tetap memelihara keyakinannya ya Pak ya, dengan tekun, dengan setia. Ya, jadi kalau dilihat dari situasi, memang pada zamannya Abraham itu ya usia 70 tahun ke atas, 80, 90 itu memang sudah biasa gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita lihat kalau konteks sekarang usia 99 tahun kayaknya juga berbeda ya. Ketuaan ya, gitu udah lansia ya. Udah lansianya udah banget gitu ya Bu ya. Kayaknya udah ini, tapi saat itu Abraham masih kuat gitu ya. Dia masih bisa menempuh perjalanan yang jauh gitu ya. Dapat kita bayangkan karena saat itu kan transportasinya itu lebih banyak ke jalan kaki ya. Walaupun ada unta, ada keledai gitu ya yang bisa digunakan, tetapi jalan kaki itu masih terus dilakukan. Nah, khususnya juga terkait dengan janji tadi gitu ya. Bagaimana ternyata janji Tuhan itu benar-benar digenapi gitu ya. Bahkan juga ya terhitung dari usia 99 tahun tadi ya, penggenapan itu ketika Abraham memiliki anak itu di usia ke-100 gitu ya, baru melahirkan gitu ya anak yang dijanjikan itu. Ya, janji Tuhan itu nyata dialami oleh Abraham, karena Abraham juga berusaha memelihara cara hidupnya yang tidak bercela. Abraham selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Ya. Dan luar biasa adalah bagaimana ketika Abraham menerima janji Tuhan dengan hadirnya seorang anak, Abraham merendahkan diri di hadapan Allah, bersujud menyembah Allah, dan Abraham menunjukkan sikap hormatnya kepada Allah. Dan kemudian Allah mengubah ya nama Abraham menjadi Abraham. Ya, Allah berarti memberi hak istimewa kepada Abraham. Ya, betul. Ya, dan hak ini juga tentu saja harus disertai dengan tanggung jawab yang lebih berat, yaitu bagaimana Abraham terus memegang janji Tuhan, dan Allah juga yang berjanji membimbing Abraham tidak pernah meninggalkan Abraham. Dan ini menjadi kekayaan dalam perjalanan iman Abraham ya Pak ya. Jadi dua-duanya saling berhubungan satu dengan yang lain. Allah memberikan janji, Allah menggenapi janji, dan Abraham juga berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan tanpa cacat celak ya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi semuanya seperti gayung bersambut ya Pak, bukan betul. Cuma sebelah pihak. Ya, betul. Nah, termasuk juga dalam situasi kita ya saat ini, kita tidak tahu pasti nih kapan nih wabah virus COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi kita diingatkan ya, di tengah ketidakpastian ini satu hal yang harus tetap kita miliki, keyakinan kita, kepastian bahwa janji Allah itu pasti akan digenapi untuk selalu menyertai dan memelihara hidup kita. Nah, sangat penting dari apa yang disaksikan dalam bacaan firman Tuhan kita gitu ya, bagaimana Abraham tetap memiliki keyakinan yang luar biasa akan kemahakuasaan Allah dalam kehidupannya. Nah, ini juga perlu kita miliki ya di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, bahwa kemahakuasaan Tuhan itu tetap juga harus menjadi
pijakan kita ya di dalam menghadapi situasi-situasi khususnya di tengah-tengah pandemi saat ini yang diliputi banyak ketidakpastian. Ya, kalau mengandalkan kekuatan kita, apalagi bagi oma opa tentu memiliki keterbatasan. Kadang-kadang ketika menantikan janji Tuhan harus sabar, kita menjadi tidak sabar. Kadang secara manusiawi gitu ya, kita pengen cepat-cepat COVID ini berlalu, tetapi ternyata Tuhan masih menguji kesabaran kita. Nah, bagaimana kita tetap tidak kehilangan pengharapan? Bagaimana kita tetap yakin akan janji Allah yang Maha Kuasa? Walaupun di sisi lain tentu juga melalui ilmu pengetahuan yang kita miliki, kalau ada himbauan-himbauan bagi kita sekalian ketika beraktivitas harus mengikuti protokol kesehatan, ya kita ikuti gitu ya. Aktivitas kita dibatasi, menghindari kerumunan dan lain sebagainya, tentu harus kita patuhi. Bukan berarti melarang kita bersosialisasi gitu ya, tetapi sosialisasinya bermasyarakatnya gitu ya, dengan menjaga jarak supaya kesehatan kita tetap terpelihara gitu, juga demi kebaikan semua pihak gitu ya Pak ya, karena wabah COVID ini memang berbahaya. Ya, jadi dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa pertama ada kuasa Allah yang tidak terbatas ya, kuasa Allah yang melebihi dari segala kuasa apapun, itu satu. Yang kedua, ternyata juga ada hal yang dilakukan oleh Abraham, ada upaya yang dilakukan oleh Abraham sehingga janji yang dinyatakan Allah kepada Abraham itu pada akhirnya digenapi gitu ya. Artinya bahwa dalam kehidupan kita nih saat ini ya oma opa juga pastinya berdoa ya, Tuhan gimana nih supaya kita bisa berkebaktian lagi gitu ya di tengah-tengah pandemi ini. Ya kita tetap harus meyakini itu, bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan memulihkan kita sehingga pada akhirnya pandemi ini akan berakhir. Namun pada saat ini bentuk pemeliharaan Tuhan itu nyata juga, yaitu dengan apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan nih sebagai oma opa gitu ya, dengan adanya protokol saat ini yang ditetapkan juga. Mari kita lihat bahwa itu juga adalah sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan untuk oma opa gitu ya, supaya terhindar dari COVID-19 ini, supaya kita tetap sehat gitu ya. Jadi tidak bisa juga wah percaya sama Tuhan, Tuhan melebihi kuasa, tapi kita di satu sisi yang lain tidak mematuhi protokol, ya sama aja gitu ya, bohong ya, gitu. Jadi harus disertai dengan hikmat kita, percaya pada kuasa Allah, pada kuasa Tuhan, tetapi juga di satu sisi yang lain harus ada perbuatan-perbuatan yang kita nyatakan yang selaras dengan iman kita itu gitu ya. Jadi kita juga jangan menguji kuasa Tuhan gitu ya, jangan mentang-mentang wah saya mah percaya segala penyakit dihindarkan dalam nama Yesus ditangking gitu ya, tapi kita tidak mematuhi protokol. Nah nggak boleh begitu juga ya Bu ya, itu namanya tidak bijak kita. Ya, dan nggak perlu kita kecil hati oma opa, walaupun misalnya aktivitas kita terbatas, kemudian kita merasa, aduh saya sudah menjadi orang yang sangat tidak berguna. Tidak, ya masih banyak yang bisa kita lakukan, misalnya mendoakan anak, menantu, cucu kita, ya bahkan kadang-kadang kita dititipi cucu gitu ya, karena anak mantu kita bekerja, itulah karya kita ya. Tetapi di sisi lain kita juga tetap harus memelihara dan menjaga kesehatan kita, supaya kita tetap dapat memuji memuliakan nama Tuhan, kita tetap dapat berkarya di tengah keluarga kita dapat mensyukuri berkat Tuhan, kita juga dapat merasakan bagaimana janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita di usia lanjut kita. Ya, betul. Ya, walaupun mungkin ada saat-saat kita sebagai manusia ya. Suka ragu akan janji Tuhan. Saya kok sakit, saya masih begini, kok Tuhan belum jawab. Saya pengen keluar, pengen bebas lagi seperti dulu, kok saya masih terbatas gitu ya. Diperlukan kesabaran. Iya, betul. Tapi satu hal yang harus kita yakini ialah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita akan tetap merasakan janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.
Kita akan mengungkapkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, Oma Opa, melalui persembahan yang kita himpunkan. Sebelumnya kita akan mengingat firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sementara kita menghimpunkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari PKJ 148. Sesudah kita menghimpunkan persembahan, kita akan membawakan persembahan dalam doa sekaligus doa syafaat dibawakan Pak Pendeta Agus. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu. Belajar dari Abraham, ia memiliki keyakinan penuh akan kuasa Tuhan, akan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Dan itu selaras dengan apa yang dilakukan dalam perbuatannya. Dan biarlah kiranya kami pun demikian ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini kami tetap meyakini akan kuasa Tuhan yang melebihi apapun, termasuk juga virus COVID-19 ini. Tetapi di satu sisi yang lain, kiranya Tuhan Kau juga di dalam Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan kami bahwa ada hal-hal juga yang harus kami lakukan secara arif dan bijaksana di dalam menyikapi situasi saat ini. Iman kami juga harus selaras dengan perbuatan kami, sehingga itu saling menopang, saling melengkapi dan menguatkan. Untuk itu biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu ini. Kami berdoa ya Bapa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang sedang sakit, yang dalam pemulihan saat ini. Tuhan berikan, Tuhan kuatkan di dalam segala sesuatu yang dijalani. Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan berkati segala upaya yang dilakukan sehingga boleh mendatangkan kembali kebaikan dan kesehatan. Untuk Oma Opa di dalam segala pergumulan, baik untuk anak-anak, mantu, cucu, pekerjaan, usaha, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan kuatkan Oma Opa di dalam menjalani semuanya itu. Demikian juga ya Bapak, Engkau selalu memberikan kebahagiaan, kesukacitaan dan kesehatan untuk hari demi hari yang dijalani. Berkati pengurus kaum lansia di dalam segala sesuatu yang dilakukan, dan juga khususnya terkait dengan proses pemilihan majelis jemaat, di mana di dalamnya juga ada pergantian untuk pembina komisi lansia. Tuhan berikan hikmat agar dalam seluruh proses ini semua berjalan lancar dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami. Berikan hikmat Tuhan agar para pemimpin bangsa kami juga bisa melaksanakan tanggung jawab mereka dengan bijak, dengan baik. Terlebih juga ya Bapak, kami berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangkaian Pekan Keluarga, memperingati HUT ulang tahun gereja kami yang ke-86 tahun. Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan teguhkan dan kuatkan dari saudara-saudara kami dari lingkup sinode, klasis sampai kepada jemaat-jemaat dan pos kebaktian. Demikian juga ya Bapak, kami memohon segala kasih dan penyertaan Tuhan agar kiranya di dalam menyikapi situasi pandemi ini, kearifan dan kebijaksanaan Tuhan berikan kepada kami sebagai rakyat untuk bisa terus mematuhi berbagai protokol yang memang harus kami lakukan dan patuhi. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Kiranya ini menjadi sebuah adaptasi yang harus bisa kami lakukan di dalam menjalani kehidupan di kenormalan baru ini. Bapak, kami juga boleh mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu.
Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya Bapa dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami ingin mengalaskan segenap doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 165, Janji yang Manis. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan penolongmu, yakinlah teguh. Bapak Ibu, saudara sekalian, oma opa yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oma apa yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kebaktian kaum lansia dalam rangka Pekan Keluarga ulang tahun ke-86 Gereja Kristen Pasundan. Tetap jaga kesehatan, dan tetap bersukacita. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.